Sampai suatu hari dia diperkosa oleh seorang preman. Kenangan pahit tersebut membuat Babe mengidap pedofilia atau gangguan kejiwaan berupa kecenderungan seksual terhadap anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini, dan jangan lupa untuk tonton sampai habis ya. Oke dulur bunda semua, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia. Video kali ini adalah halaman keempat dari Diari Bunda, masih seputar killer story yang gak jauh ceritanya dari video sebelumnya ya, tapi ini dari dalam negeri. Bagaimana kisahnya? Penasaran? Yuk gaskan. Ada seorang yang bernama Baikuni atau lebih dikenal dengan sebutan Babe, lahir pada tahun 1961. Dalam penyelidikan polisi, dia mengaku telah membunuh 14 anak jalanan dan semuanya berjenis kelamin laki-laki, dan sebagian ada yang dimutilasi. Sebelum dimutilasi, korbannya diperkosa dulu oleh Babe. Babe telah memulai perburuannya dari tahun 1993. Ini datanya. Tahun 1993, Babe telah membunuh A 12 tahun. Tahun 1994, F dan D 11 tahun. Tahun 1995, K 11 tahun dan II 12 tahun. Tahun 1998, A dan A 11 tahun. Tahun 2004 TG 13 tahun, dan tahun 2005 R 9 tahun. Aksi keji Babe ini baru terkuak pada tanggal 8 Januari 2010 ketika potongan mayat seorang anak ditemukan di dekat jembatan Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur. Mayat terpotong 5 bagian tanpa kepala yang akhirnya diidentifikasi sebagai A 9 tahun. Babe dibekuk pada tanggal 9 Januari 2010, yang mana itu adalah 1 hari setelah penemuan mayat itu ditemukan. Babe dibekuk di rumah kontrakannya di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada jam 3 pagi dini hari. Dari peristiwa ini, kebanyakan yang menjadi korbannya adalah anak-anak di bawah umur dan semuanya berjenis kelamin laki-laki yang menjadi pengamen. Gimana sih kok kejadian ini bisa terjadi? Kejadian ini bermula karena si Babe ini mengajak anak-anak tersebut untuk berhubungan badan, tapi mereka menolaknya. Jadi hal itu yang memacu kemarahan Babe untuk membunuh korban-korbannya. Babe membunuh korbannya itu dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara mencekik leher korbannya. Jadi tangan kanan dia dorong kepalanya si korbannya ini ke depan, dan dia memakai tali plastik untuk menarik leher korbannya ke belakang. Jadi kayak gini, berlawanan kayak gini. Gimana sih rasanya anak di bawah umur digituin sama orang dewasa? Ya Allah, nggak habis pikir. Dan juga ada yang dibenamkan kepalanya ke sungai, jadi mereka lemas dan akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah korban itu meninggal dunia, Babe segera melucuti bajunya dan segera memperkosanya. Astagfirullahaladzim. Setelah puas memperkosanya, barulah Babe melakukan mutilasi atau beberapanya dikubur. Gimana sih latar belakangnya hidup Babe ini? Hidup Babe kecil penuh dengan cercaan sebagai si bodoh. Jadi dari kecil dia udah suka dibully ya, karena sering tidak naik kelas. Dia merasa nggak tahan lagi menanggung hinaan tersebut. Anak petani miskin Magelang, Jawa Tengah ini kabur saat dia di bangku kelas 3 SD. Dan dia kabur ke Jakarta. Gimana sih umur segitu masih kelas 3 SD kabur ke Jakarta? Padahal dari Magelang ke Jakarta itu jauh ya. Kira-kira dia kaburnya naik apa ya? Anak segitu udah punya pikiran segitunya ya. Kalau kalian waktu kelas 3 SD paling jauh kemana? Akhirnya Babe menggelandang di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sampai suatu hari dia diperkosa oleh seorang preman. Kenangan pahit tersebut membuat Babe mengidap pedofilia atau gangguan kejiwaan berupa kecenderungan seksual terhadap anak-anak. Biasanya anak-anak laki-laki ya. Di samping itu dia juga
didiagnosis mengidap nekrofilia situasional. Nekrofilia ini adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kepuasan seksual yang dirasakan saat berhubungan intim dengan mayat. Karena babe ini memperkosa korbannya saat korbannya meninggal dunia. Menurut pengakuan babe, selama ini anak-anak jalanan dekat dengannya karena dia bisa memberikan kebahagiaan, kenyamanan, kehangatan, dan perhatian yang lebih. Walaupun anak-anak jalanan ini ada keluarganya sih. Tidak hanya itu, mereka juga sering tamasya serta disiapkan makanan dan tempat berteduh. Ada caci maki di rumah sehingga anak-anak betah di sana. Waktu mereka bangun pun sudah tersiap, sudah disediakan makanan dan sajian yang hangat yang disiapkan oleh babe. Tapi mereka tidak sadar perilaku asli babe hingga beberapa temannya menjadi korban pencabulan dan pembunuhan. Akhirnya babe dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi mungkin karena kurang puas ya dengan vonis hakim, kemudian babe melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi malah Pengadilan Tinggi Jakarta ini menjatuhkan hukuman mati kepada babe. Yang tadinya udah dijatuhi hukuman seumur hidup, banding lagi, malah jatuhi hukuman mati. Gimana tuh? Kayaknya memang setimpal ya. Emang setimpal sih. Tim pengacara babe kemudian melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi Mahkamah Agung tetap menolak kasasi babe karena babe memang bersalah sudah membunuh dan memperkosa 14 anak jalanan, 4 diantaranya dimutilasi. Meskipun begitu, hukuman babe sampai sekarang belum dijalankan. Kesimpulan dari peristiwa ini yang aku ambil adalah korban pemerkosaan di usia muda akan menimbulkan trauma yang bisa membuat korbannya menjadi predator seksual juga nantinya. Maka itu kita semua harus pintar menjaga diri walaupun kita sudah dewasa, apalagi untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Perlu bimbingan dan pendampingan oleh orang yang lebih dewasa, dan orang dewasa ini harus yang dipercaya tentunya. Jangan mudah tertipu daya dengan janji manis atau hasutan manis orang lain. Apalagi kita tidak pernah kenal sebelumnya, karena mereka biasanya akan meminta sesuatu yang berharga dari kita. Dan stop bullying, karena korban bullying rentan mengalami masalah pada kesehatan fisik maupun mentalnya, dan terkadang korban juga berpikiran untuk membalas dendamnya. Cerita ini mungkin hampir sama dengan video sebelumnya, meskipun korbannya tidak separah dan sebanyak yang sebelumnya, tapi sama aja. Dimana ada korban, pasti di situ ada keluarga yang sangat merasa kehilangan. Semoga cerita ini bisa mengajarkan kita agar kita lebih berhati-hati dalam bergaul, dan kita doakan juga agar korban-korbannya sudah lebih bahagia di surga. Amin. Nah, itulah cerita Killer Story pada video kali ini, adalah halaman keempat dari Diari Bunda. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar aku lebih semangat lagi fighting. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.